Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu mana temannya satu lagi kok keluar? Mungkin terkendala jaringan, Pak. Dia dia masuk lagi nih, Pak. Oh ya, baik. Selamat siang, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Pak. Masih semangat puasanya? Alhamdulillah, Pak. Wah, jam-jam gini nih udah hampir buka ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Yang saya minta tolong ke ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Baik, Pak. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih kepada Yoga ya sebagai kepala kelas telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Ini oh hadir semua ya. Baik. Iya, Bapak. Nihil, Pak. Ya, sebelum memulai kita harus semangat ya. Panas-panas kayak gini nih. Cuacanya harus semangat ya anak-anak ya. Materi pembelajaran hari ini yaitu tentang uang. Nanti kita akan membahas tentang definisi uang, sejarah uang, serta jenis-jenis uang. Jadi setelah pembelajaran selesai, Bapak harap kalian bisa mengerti dan paham tentang bagaimana materi hari ini untuk mengaitkan di kehidupan nyata ya. Kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Sebelum memulai materi, apakah di sini ada yang mengetahui apa itu uang? Untuk alat pembayaran, Pak. Baik, benar sekali ya. Saya akan menjelaskan melalui PPT. Bentar ya, saya share screen. Baik. Next. Definisi uang. Ya, uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan sebagai alat tukar, sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Menurut pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang uang, diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu satu, Robertson, uang adalah sesuatu yang umum atau luas diterima untuk pembayaran barang-barang. Yang kedua, Albert Gaylord Hart, uang adalah kekayaan yang oleh pemiliknya dapat digunakan untuk membayar sejumlah utang dengan segera dan tanpa menunda. Dan terakhir, menurut Rollin G. Thomas, uang adalah sesuatu yang siap dan umum diterima oleh publik dalam pembayaran bagi pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan kekayaan bernilai lainnya, serta untuk pembayaran utang. Next. Selanjutnya ada sejarah uang. Sebelum manusia menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan manusia saling bertukar untuk memenuhi kebutuhan manusia itu saling bertukar barang dengan barang, atau kegiatan tersebut disebut dengan istilah barter. Dalam kegiatan barter ini terdapat satu kesulitan, yaitu adanya kesulitan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan barang. Perkembangan zaman pun semakin lama semakin maju. Pemikiran orang makin berkembang.
Orang mencari cara yang dianggap mudah untuk menggantikan barter untuk mendapatkan barang. Akhirnya ditemukan alat atau barang tertentu sebagai alat tukar. Alat atau barang tersebut adalah yang disepakati secara bersama-sama dengan syarat-syarat khusus. Alat tukar yang dipakai pada saat itu seperti emas, perak, tembaga, besi, mutiara, dan lain-lainnya. Alat tukar seperti itu disebut uang barang. Maksud uang barang adalah barang-barang yang berharga yang dapat berfungsi sebagai alat tukar hingga akhirnya bisa seperti sekarang. Uang barang telah digantikan dengan uang yang bisa kita lihat seperti sekarang, yaitu seperti uang 1.000, 100.000, itu seperti 50.000 itu. Selanjutnya, ada syarat-syarat uang. Alat pertukaran yang disebut sebagai uang adalah sebagai berikut. Dapat diterima secara umum, yang kedua mudah disimpan, yang ketiga mudah dipindah tangankan, tahan lama dan tidak rusak, dapat dibagi-bagi namun tidak mengurangi nilainya, mempunyai nilai yang stabil atau tetap, jumlahnya memenuhi kebutuhan, yang terakhir mempunyai kesamaan kualitas. Next. Di sini ada fungsi uang ya. Fungsi uang antara lain sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai alat pembayaran, sebagai pembayaran utang, sebagai penimbun kekayaan, sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal, sebagai alat untuk mengukur harga atau nilai, dan sebagai alat pemindah kekayaan. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dapat diterima diterima umum di masyarakat. Uang kartal dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral Indonesia. Uang logam itu seperti uang koin 500-an, 100-an gitu. Dan uang kertas itu seperti uang 100.000 yang ada gambarnya Pak Soekarno itu ya. Selanjutnya ada uang giral. Uang giral atau giro yaitu dana yang disimpan pada rekening giro di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantaran cek, bilet giro, atau perintah membayar. Contoh uang giral yang beredar di masyarakat adalah yang pertama ada cek. Cek adalah surat perintah dari orang yang memiliki simpanan di bank ditujukan kepada bank untuk membayar secara tunai sesuai jumlah yang tertulis dalam cek kepada orang yang namanya tertera di dalam cek tersebut. Yang kedua ada giro. Giro adalah alat untuk memindahkan uang ke rekening orang lain tetapi tetap uang giral bukan uang tunai. Selanjutnya jenis-jenis uang berdasarkan bahan. Jika dilihat dari bahan untuk membuatnya, jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang pertama, uang logam adalah uang yang dibuat dari logam tertentu, yang ciri-cirinya berbentuk lingkaran, terbuat dari bahan perunggu atau aluminium, tertulis Bank Indonesia, terdapat angka yang menunjukkan nilai uang atau tahun pengeluarannya. Yang kedua ada uang kertas yang merupakan uang berbentuk lembaran yang terbuat dari kertas. Ciri-ciri uang kertas sebagai berikut, yaitu terdapat tulisan Bank Indonesia, terdapat angka yang menunjukkan nilai uang, terdapat tahun pengeluaran dan nomor seri uang, terdapat tanda tangan gubernur dan direktur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, dan berbentuk persegi panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis uang berdasarkan kawasan, yaitu ada uang lokal. Uang lokal merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, misalnya rupiah di Indonesia, rupiah di Filipina, dan ringgit di Malaysia. Yang kedua ada
uang regional. Uang regional merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu dan yang jangkauannya lebih luas dari uang lokal. Misalnya di kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal yaitu euro. Yang ketiga ada uang internasional. Uang internasional merupakan uang yang berlaku di seluruh dunia. Contohnya adalah dolar Amerika Serikat yang digunakan sebagai standar pembayaran internasional. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Apakah di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi uang pada hari ini? Saya Pak, izin bertanya Pak. Baik, juga ingin bertanya tentang apa? Tadi kan ada uang kartal dan uang giral Pak ya. Nah, Ya, perbedaan uang kartal dan giral itu bagaimana Pak ya? kalau uang kartal itu berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, nominalnya sudah tertera dan terbatas ya. Kalau nomor tiga dijamin oleh pemerintah dan keempat ada kepastian pembayaran seperti yang tertera di dalam nominal uang. Yang kedua itu ada uang giral ya perbedaannya ya. Uang giral itu tidak berlaku secara umum karena hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Nominalnya itu harus ditulis terlebih dahulu sebelum digunakan, ditulis sesuai dengan kebutuhan. Dan nominalnya itu tidak terbatas. Dan selanjutnya hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. Dan terakhir, belum ada kepastian pembayaran termasuk dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya. Baik, apakah sudah paham mengenai materi hari ini? Paham Pak, paham. Paham, Baik, Pak, paham. kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar, sedangkan ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tidak terasa ya, sudah di penghujung pembelajaran. Semoga kalian tetap sehat, jaga kebersihan, dan tetap semangat puasanya. Bapak akhiri ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan Zoom ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.